malam Pak. Saat ini saya Ilham Yahyu dari Gerbang News Channel TV Macan Parlemen. Saya tadi sudah bincang-bincang dengan owner salah satu perusahaan atau airline yang menyediakan sepeda motor listrik, diantaranya ada jenis sepeda dan motor listrik. Dan saat ini saya bisa bertemu dengan Bang Ajis. Bang Ajis, Anda sebagai berkedudukan sebagai apa di Inline? Kebetulan saya di Inline Lombok itu sebagai store manager, tapi saat ini berhubung Inline Lombok itu masih ada satu showroom, jadi di sini itu dia main dealer yang nantinya sebali Nusra kita bakal punya sub dealer. Nah, jadi bisa dibilang saya di sini saat ini menjabat sebagai store manager, mungkin sementara merangkap sebagai branch manager juga untuk nanti kedepannya mungkin di awal pembukaan susu dealer di sekitar Bali Nusra. Bali Nusra. Jadi dealer ini meliputi untuk sementara meliputi Bali Nusra. Bali Nusra itu sampai dengan mana? Sampai Sumbawa. Oh, sampai Sumbawa. Ya, baik. Sudah berapa lama mulai aktif penjualan kendaraan listrik ini? Kalau untuk di Inline sendiri sih saya masih terhitung baru gabung di tahun ini. Cuman pengalaman saya di beberapa tahun yang lalu sudah mulai banyak kumpul dengan komunitas motor dan sepeda listrik. Iya, baik. Untuk pemasaran sepeda motor dan sepeda listrik di wilayah Mataram ini sudah berapa lama? Oh, kita buka dari awal bulan Mei. Awal bulan Mei ya. Sudah seperti apa respon konsumen? Saat ini berhubung antusiasme mungkin tidak sebesar di Jabodetabek ya. Karena memang untuk wilayah Pulau Lombok sendiri motor dan sepeda listrik itu masih terhitung baru. Terutama motor listriknya nih. Kalau sepeda listriknya mungkin masih cukup familiar dibandingkan dengan motor listriknya. Nah, itu saat ini antusiasnya masih belum terlalu kelihatan, tapi impact-nya sudah ada. Impact-nya sudah ada karena kita di awal kedatangan kita di awal bulan Mei itu kita sudah masuk ke pemerintah dari mulai Pak Gubernur, Wakil Gubernur, DPR sampai ke kepolisian. Ya. Nah, jadi kita memang basing di atas. Untuk tahap awal atas sudah cukup dikenal ya? Sudah cukup dikenal. Menengah bagaimana? Menengah dan ke bawah belum ya. Sekarang sudah tren untuk explore supaya bisa tembus di pasar menengah sampai ke bawah ya. Apa sih keunggulannya? Keunggulannya kalau untuk pada dasarnya kendaraan listrik itu memang pasti jauh lebih unggul dibandingkan kendaraan konvensional, tapi plus minus. Plus minusnya itu mungkin dari segi biaya, dari segi perawatan. Nah, bedanya dari kendaraan listrik dan konvensional, kalau konvensional itu pasti kan ada biaya perawatan berkala, belum lagi bensin makin hari makin tinggi biayanya, ditambah lagi pajaknya pun tidak murah. Nah, kalau kendaraan listrik semua itu sudah kita cover Pak, maksudnya dalam arti jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan konvensional, dari mulai biaya perawatan, terus biaya pajaknya juga jauh lebih murah, ditambah sama bahan bakar sudah pasti jauh lebih murah. Oke. Kalau dari sisi harga? Dari sisi harga relatif karena industri motor listrik itu masih baru di Indonesia, jadi kan ini masih trennya masih dalam tahap pengenalan ke masyarakat. Jadi harganya sih mayoritas under 20. Oh, di sekitar 20-an ya, 20 juta ke bawah. Kalau sepeda itu relatif pasti dari 7 juta ke bawah. 7 juta ke bawah. Ada nggak misalnya promo atau semacam keringanan ya, karena ini barang ini kan baru
jenis ini kan baru landing baru khususnya di Nusra gitu ya. Kira-kira apa peluang-peluang yang bisa diberikan semacam keringanan dalam bentuk apa misalnya pada konsumen? Oh gitu. Untuk promo-promo yang kita lakukan sih otomatis dari main ke diskon. Oh, diskon. Permainan diskon kita bisa permainan diskon kurang lebih dari 1 sampai 2 juta. Oh, gitu ya. Dari 1 sampai 2 juta itu tergantung tipe. Dari itu kalau untuk motor ya. Kalau untuk sepeda itu kurang lebih di 1 juta sampai 500 untuk motor diskon. Kalau garansi Kita totalnya 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi di dalam garansi itu selama 5 tahun itu dia terbagi. Ya, terbaginya artinya 5 tahunnya itu dia untuk rangka. 1 tahun untuk tidak. Baterai, controller, dan charger itu dia 6 bulan. Nah, kenapa nih dibuat singkat? Karena baterai, controller, dan charger biasanya ini tergantung si pemakai. Nah, khawatir kalau kita buat lebih panjang, human error malah masuknya ke klaim. Oke. Terus untuk servis misalnya, Untuk servis tersedia di sana. tersedia karena setiap showroom yang kita buka baik main dealer maupun sub dealer sudah pasti di dalamnya kita pasti ada mekanik dan tempat servis ya Pak. Karena kalau untuk motor listrik itu dia sesimpel handphone. Oh gitu, sesimpel handphone ya. Karena dia kan sebetulnya nggak ada perawatan berkala. Ya ketika ada servis berarti itu unit pasti ada masalah. Nah, gitu aja. Kalau dari sisi spare part, Dari sisi spare part kita pasti mengcover semuanya Pak. Karena memang Inline sendiri sudah punya pabrik di Tangerang. Jadi semua spare part pun kita sudah ready di sana. Cuma mungkin karena di sini luar pulau, mungkin ada sedikit makan waktu kalau misalkan ada mau penggantian spare part. ya. Anda bisa tunjukkan saya dari beberapa jenis produk yang tersedia di sini Bisa. supaya bisa lebih bisa lebih dikenal oleh publik Bisa, dan bisa. konsumen. Mari Bang Siap. Jis, buka. Dari mulai depannya Pak. Oh, dari depan ya. Dari display depan. Ini dia Pak. Iya. Kita yang pertama dari motor dulu. Iya. Motor kita itu ada 2 tipe saat ini yang ready di showroom Inline Lombok. Salah satunya ini yang Inline V3. Dia kapasitas motor dinamonya dia 1200 watt. Baterainya itu di 72 volt 20 ampere sehingga kecepatannya itu kurang lebih bisa tempuh jarak sekitar 60 km. Oke. Kecepatan maksimalnya sekitar di 70 km per jam. Oke. Yang kedua? Yang kedua ini ada E9 V5. Nah, E9 V5 ini dia kita produksi 2 varian. Dari sisi baterai SLA dan baterai lithium. Sebetulnya nggak ada yang berbeda, semuanya sama, hanya beda dari baterainya saja. Baterai ini yang V5 yang baterainya SLA, agak kering bahan dasarnya yang lithium yang hitam. Itu cuma punya 1 unit. Oh, 1 unit ya. Ya. Oke. Kalau sepeda? Nah, sepeda juga kita ada 2 tipe. Kebetulan tipe yang pertama dia ada E9 SE5. Yang keduanya ada E9 NS1. Secara kapasitas motor dinamo, baterai semuanya relatif sama. Pada umumnya seperti sepeda biasa lah, sepeda listrik biasa. Cuma yang membedakan dari desain dan panjang. Oke. Seperti itu. Jadi sesungguhnya jika konsumen katakanlah yang menggunakan kendaraan yang listrik itu sesungguhnya bisa memberikan penghematan yang sangat luar biasa ya sebenarnya. Betul. Contohnya seperti ini. Kita katakanlah satu brand motor konvensional yang termurah teririt ada di kelasnya. Itu biasanya dia untuk menempuh jarak sekitar 35 km aja membutuhkan 1 liter bensin. 1 liter bensin anggaplah pakai Pertalite. Itu harganya kurang lebih di 10.000 ya. Berarti 10.000 per 35 km. Itu untuk motor konvensional paling irit aja yang sesuai supply. Nah, motor listrik itu dia sekali ngecas dari 0 sampai full itu makan isi sekitar 220 sampai 255 watt. Itu
sama dengan kalau di aki kan sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 kWh, yang artinya kurang lebih sekitar 3.000-an lah. 3.000-an. Berarti dengan 3.000-an nanti kalau baterai sudah full. Nah kalau sudah full dia bisa tempuh jarak kurang lebih 60 sampai 80 km. Oke, Mas Ajis, sebagai seorang yang terbiasa di pemasaran, ekspektasi Anda untuk kendaraan listrik ini diminati oleh kalangan atas, menengah, dan ke bawah, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kebiasaannya, biasanya kira-kira. Biasanya untuk start pertama di 3 bulan pertama kita pasti sibuk pengenalan. Nah di 3 bulan berikutnya, itu baru mulai kelihatan antusiasnya. Nah sisanya 6 bulan ke depan itu biasanya sudah kencang penjualan. Oke, harapan buat konsumen dan masyarakat NTB, Nusra secara umum, apa harapan Anda sebagai seorang pemasaran? Harapannya bisa semua dari sisi stakeholder di pemerintahan kita dulu. Kita hajarnya di atas dulu. Biasanya untuk pengadaan, untuk operasional, karena biasanya masyarakat ngikutin gimana yang di atas ya. Di atas ya. Nah harapan saya sih kita bisa tembus dulu di atas dengan notabene sektor-sektor pemerintahan formal. Setelah itu mungkin diikuti sama masyarakatnya. Itu sih harapan kita kurang lebih di 50 sampai 60% kendaraan yang ada di Pulau Lombok itu sudah didominasi oleh motor listrik. Anda optimis kira-kira 1 tahun atau tahun depan, katakanlah 2024, bisa sangat diminati? Saya optimis karena memang pemerintah pun sedang giat-giatnya. Karena memang kan kendaraan listrik memang salah satu program pemerintah. Oke. Terima kasih Mas Ajis. Sama-sama Bapak. Semoga sukses. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Baik, demikian saya bisa mengambil potret tentang kendaraan motor listrik yang berada di Jalan Langko, Mataram, NTB. Anda bisa mendatangi showroom dan distributor ini kapan saja dan bisa berkonsultasi dan mengambil referensi sehingga Anda akan punya ketertarikan terhadap kendaraan motor listrik. Terima kasih. Sekali lagi saya Ilham Yahyu, Gerbang News, Channel TV Macan Parlemen. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.